terbelahnya Majapahit dan kematian Lembu Sora. Dahulu kala, Dyah Wijaya pernah berjanji kepada Arya Wiraraja, apabila dia menjadi raja dan merebut kembali Singasari dari Jayakatwang, ia akan mengabulkan apapun permintaannya. Ananda Dyah Wijaya, aku akan membantu merebut kembali kekuasaanmu dari tangan Jayakatwang. Namun permintaanku adalah setengah dari kerajaanmu. Ya, aku akan membagi kerajaanku menjadi dua. Bagian barat menjadi kekuasaanku dan bagian timur kekuasaanmu, Arya Wiraraja. Singkat cerita, setelah Dyah Wijaya menjadi Raja Majapahit, janji itu belum ditepati oleh Dyah Wijaya, dan Arya Wiraraja hanya diberi jabatan sebagai pesangguhan. Setelah itu, mendengar berita tewasnya Ranggalawe membuat Arya Wiraraja sedih dan ingin segera memisahkan diri dari kerajaan Majapahit, serta menagih janji Raja Dyah Wijaya yang belum ditepati. Paduka Raja, pasti sudah mendengar kematian anakku si Ranggalawe. Dan sekarang aku ingin kau menepati janjimu dahulu yang akan membagi dua kerajaanmu. Ya, aku sudah tahu Ranggalawe telah tewas. Kalau saja anakmu menyerahkan diri, pasti akan tetap hidup. Dan janjiku akan kutepati. Akhirnya, Majapahit terbelah menjadi dua bagian. Namun, tragedi kerajaan Majapahit belum berakhir. Saat itu, Lembu Sora melihat Ranggalawe tewas di tangan Mahisa Nabrang. Mahisa Nabrang, kenapa kau sampai membunuh Ranggalawe? Tidakkah kita diutus untuk menangkapnya? Tidak masalah. Raja akan senang jika tahu Ranggalawe tewas dan tidak ada lagi yang akan memberontak kerajaan. Ya sudah, mari kita kembali ke istana kerajaan. Baiklah. Kemudian, saat Mahisa Nabrang lengah, Lembu Sora langsung menusuk dari belakang hingga tewas. Dan ternyata, kejadian ini diketahui oleh Halayuda. Setelah itu, Halayuda kembali ke kerajaan untuk melapor kepada Raja Dyah Wijaya. Paduka Raja, Mahisa Nabrang telah tewas di tangan Lembu Sora. Halayuda, kuperintahkan kau pergi menemui Lembu Sora dan beritahu dia kalau dia akan menerima hukuman buang ke Tembulang. Baik, Paduka Raja. Kemudian, Halayuda pergi menemui Lembu Sora. Lembu Sora, kedatanganku kemari untuk menyampaikan titah raja bahwa kau akan dihukum buang. Saya menolak. Kalaupun dihukum, lebih baik hukum mati saja. Lalu, Halayuda kembali menemui raja untuk melaporkan hasil pertemuannya dengan Lembu Sora. Paduka Raja, Lembu Sora menolak dihukum buang dan merencanakan pemberontakan. Apa? Aku tak mengira Lembu Sora akan memberontak kerajaanku. Semua yang ada di istana, cepat tangkap Lembu Sora, baik itu hidup ataupun mati. Seluruh orang di istana akhirnya memusuhi Lembu Sora yang dianggap berkhianat karena sudah membunuh Mahisa Nabrang dan merencanakan pemberontakan. Tak disangka, Lembu Sora datang ke kerajaan ditemani oleh Gajah Biru dan Juru Demung. Karena dicap sebagai pengkhianat, dia tidak diperbolehkan masuk ke istana kerajaan. Penjaga, kenapa aku tidak boleh masuk ke dalam istana kerajaan? Kau pengkhianat, tak pantas masuk ke dalam istana. Lembu Sora tetap bersikeras ingin masuk, namun dihalangi oleh para penjaga istana. Kemudian, Raja Dyah Wijaya mendengar kegaduhan di halaman istana kerajaan. Para pengawalku, cepat pergi dan bereskan kegaduhan yang terjadi di halaman kerajaan. Baik, Paduka Raja. Sesampainya di halaman kerajaan, para pengawal melihat Lembu Sora dan abdinya sedang melawan penjaga pintu istana. Tanpa pikir panjang,
para pengawal menghampiri dan mengeroyok Lembu Sora beserta 2 abdinya. Karena kalah jumlah, akhirnya Lembu Sora tewas di halaman kerajaan Majapahit. Demikianlah cerita tentang terbelahnya Majapahit dan kematian tragis Lembu Sora. Semoga cerita ini menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi kita semua. Bila mana ada penyampaian yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tonton terus video kami, tetap di Taje TV.